Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrew Manuel dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Nah, yang pertama, konsep bahasa itu secara definisi adalah sistem atau lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, bahasa ini memungkinkan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, dan juga informasi kepada orang lain. Nah, kemudian di sini tuh ada sifat bahasa. Nah, bahasa itu bersifat arbiter, yang artinya hubungan kata dan makna itu tidak wajib. Contohnya, misalnya, air itu di bahasa Indonesia adalah air yang biasa kita gunakan untuk mandi ataupun untuk minum. Nah, cuman di bahasa lain itu artinya tuh bisa aja berbeda. Contohnya di bahasa Inggris, air itu artinya adalah udara. Nah, kemudian bahasa itu bersifat dinamis. Contohnya, bahasa itu selalu berkembang mengikuti zaman. Jadi dari zaman ke zaman, bahasa itu pasti akan berubah. Entah dari bentuk pengejaannya atau artinya itu bisa aja maknanya sedikit berubah. Nah, kemudian di sini itu bersifat konvensional, yang artinya bahasa itu sudah disepakati oleh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat itu setuju akan bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dalam sehari-hari. Nah, kemudian di sini bahasa itu bersifat produktif, yang artinya bisa membentuk kalimat yang tak terbatas. Jadi dalam sekian banyaknya kata bisa dibuat dalam kalimat yang tidak terbatas. Nah, kemudian bahasa ini tuh bersifat universal, artinya semua manusia itu pastinya memiliki bahasa untuk berkomunikasi. Nah, kemudian bahasa juga memiliki banyak fungsi, contohnya, misalnya sini untuk berkomunikasi. Nah, seperti menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita pasti akan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Nah, kemudian di sini ada juga ekspresi diri, yang artinya itu untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Kalau misalnya kita lagi kesal, atau kita lagi sedih, atau kita lagi senang, kita bisa menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Nah, kemudian di sini ada integrasi sosial, yang artinya membangun hubungan sosial dengan orang lain. Nah, jadi dari adanya komunikasi, kita pastinya bisa membangun integrasi sosial dengan orang lain. Yang terakhir di sini itu ada kontrol sosial, yang artinya bisa mempengaruhi atau mengarahkan orang lain. Nah, di sini tuh ada ragam bahasa. Yang pertama itu adalah formal atau resmi. Yang kedua ada informal, seperti yang saya gunakan dalam proses pembuatan video ini, adalah bahasa yang informal atau santai. Nah, kemudian bahasa itu juga ada yang bertipe lisan ataupun tulisan. Jadi kalau yang lisan itu diucapkan langsung, kalau yang tulisan itu berupa tulisan di atas kertas. Nah, di sini yang terakhir adalah laras bahasa. Nah, jadi laras bahasa ini apa sih? Itu adalah gaya bahasa sesuai bidang atau konteks yang ada. Contohnya seperti ilmiah, ini contohnya kayak formal, bahasanya itu harus formal dan juga baku. Kalau misalnya dalam penulisan karya ilmiah atau semacamnya, bahasa yang digunakan harus formal dan juga baku. Kemudian di sini ada juga jurnalistik, yaitu harus ringkas dan jelas. Jadi informasi yang diberikan harus ringkas dan jelas agar orang tertarik untuk membacanya. Contohnya seperti majalah dinding atau yang sejenisnya. Nah, yang terakhir di sini itu ada yang santai atau sehari-hari. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait bahasa. Terima kasih sudah menonton. Saya Andrew Manuel, pamit undur diri.